Orang bodoh macam kita orang ni, mana ada standard nak berkawan dengan kau. Oh. Kita sama tinggi. Percent of Indonesia, and the Dutch was only in one island, I believe, and also a bit of Papua New Guinea, which was controlled and colonized by the British. Cocomelon. Iya kan, geng? Anak-anak seperti ini itu biasanya kan begitu. Yang ditahu hanya Cocomelon, ya. Outbots, Cocomelon, Upin Ipin. Ini, ya Allah. Umur saya dulu Dragon Ball lah. Ya, Dek. Ini ya. Dek, berarti dia mungkin setiap hari dia membaca sejarah gitu, geng. Dia sangat suka sekali dengan sejarah, geng. Ya Allah ya Robbi. Aku nyerah. Ini yang namanya IQ 15 ringgit, hah? Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Leh dan Srio Malaysia. Hah? Pak Leh tu siapa? Pak Cik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh air liur. Wow, menu dia apa aja? Bukan 1, 2 tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wow, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Leh pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah santan sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Yo sup re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video ini yang membuat saya cukup penasaran dan mencuri perhatian saya geng. Ada video dari channel Ria Oktorina geng ya. Selepas mengata-ngatain atau mengata-ngata Malaysia IQ 15 ringgit geng, ini ada budak Malaysia geng, budak sekolah, anak kecil ya, mensekolahkan netizen ya, segelintir netizen Indonesia. Waduh, ada apa ini? Anak kecil geng ya, budak-budak, ya Allah masih kecil, padan muka nggak tuh? Aduh, oke lah geng, kita akan coba untuk lihat bersama-sama geng seperti apa ulasan dari Ria Oktorina geng ya. Kecerdasan budak jiran ini jadi sorotan dunia. Waduh, ini pasti bukan kaleng-kaleng geng. Ini soalannya anak siapa ini? Oke geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin ya belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, tanpa buang masa kita akan langsung saja geng, lihat sama-sama geng seperti apa videonya geng ya. Hai semuanya, bareng aku Ria Oktorina di sini. Kali ini kita bakal bahas satu hal yang sebenarnya agak miris, tapi penting banget buat kita renungkan. Jadi, belakangan ini tuh rame banget netizen Indonesia yang suka banget ngatain Malaysia dengan sebutan IQ 15 ringgit. Lucu sih emang kedengerannya. Tapi setelah kita bongkar faktanya, bisa-bisa kita malah jadi malu sendiri. That's karena right. ternyata
Di tahun 2025 ini, Malaysia tuh masuk dalam jajaran negara dengan IQ tertinggi di dunia loh. Mereka duduk manis di posisi 25 dunia, sementara kita di Indonesia, ya harus kita akui dengan besar hati, kita masih tertinggal jauh, ada di peringkat 98. Wah. Dan ini bukan cuma angka ya, ini realita yang harusnya jadi tamparan keras buat kita. Orang bodoh macam kita orang ni, mana ada standard nak berkawan dengan kau. Oh. Kita sama tinggi. Sedekat yang lalu, Malaysia digemparkan dengan kemunculan kanak-kanak genius matematik. Adiputra mampu menyelesaikan dengan mudah tajuk-tajuk di dalam matematik, antaranya algebra dan juga indeks. Adiputra telah menghasilkan 235 formula dan 12 daripadanya telah dibukukan di dalam sebuah buku bertajuk Seni Matematik Islam. Sasaran utama Adiputra adalah ingin belajar di Monash University, Australia, kerana di sana ada modul pembelajaran yang sesuai untuk kanak-kanak seperti Adi. I want to see the Big Bang. Ini ya? About the queen. What's your name? My name is Flo. We are both 12. We came here early in the morning. Do you come here every year? It's actually our first time. It's splendid. Waduh, bahasa Inggrisnya bagus juga, geng. It's our first time, but what did you experience with ACAP with you? I think Yeah, it's exciting. Yeah, I mostly want to go to England. the fish and chips. My teacher always say that my English is good. Very good. I like how the British people talk. What words do you know? Oh dear. Oh dear. Oke. Independence Day. Woi, Happy Independence Now, Day. this is where the Portuguese came in. They were very interested from the trading in Malacca, so they decided to take it. So, this is the first colonizations from empires. Kujap. Ini budak-budak, tapi mengulas tentang history, geng. Sejarah awal penjajahan Portugis kan di Selat Melaka. Waduh. Biasanya kan kalau budak-budak kan ulasannya, pembahasannya itu ya seputar mungkin animasi, kartun, mainan. Ini lain, geng, pakai bahasa Inggris pula. Oke. The Kingdom of Portugal. They only took and only colonized the city of Malacca. They didn't take the whole. They only take a little bit. This is just the capital, so that they could have lots of trade. And so Malacca broke into Johor. Johor wanted to get like the heck out of Portugal. They don't want Portugal in Malacca, so they decided to tell the Dutch, the Netherlands, which is colonizing Indonesia. The Dutch, or like the Netherlands, already took a bit like half of Indonesia and still going to colonize whole Indonesia before splitting the Guinea Island, which is for Dutch. That's another time. Ini anak siapa nih, geng? Kalau saya dulu, masa saya umur segini, geng, yang saya bicarakan ya mungkin jajan, mainan, film kartun. Ini, membahas tentang sejarah, geng. Dek, yuk, wah. Now we're talking about Malaysia and not Papua New Guinea. Anyways, so I forgot where we were. Yes. So Johor said to Dutch, "What? Can you help me take out Malacca? Take out the Portuguese that are in Malacca." So the Dutch helped. That was genius. Now the Portugals get out, go colonize East Timor. But bad news, now the Dutch took Malacca, and Johor was very savage. And this was finally it. You guys have been waiting for. Why in schools do we learn English? We were colonized by the British, and this is the time that the British came. The British first started to colonize us
started in Georgetown, which is in Pulau Pinang, Pinang Island actually. So from Georgetown, which is the capital of Pinang Island, start from Georgetown, they spread all of the British, spreading Christianity more. Wih, Islam was still there. Islam was still there, but Islam- now the British has spread Christianity into Malaysia. wih. So now it was very, very British, as all of the Malays is now transferring to British control, while Sabah and Sarawak has also been British control. Same as Singapore and Brunei. Geng, aku jujur aku speechless, geng. Aku nggak tahu harus ngomong apa, geng. Ini anak siapa nih, geng? Hah? Pandai betul. Waduh. Ini jenius sih. Oke, lalu macam mana, geng? Respon dari maybe content creator kah atau netizen negara sebarang ini macam mana nih, geng? Setelah melihat anak ini, geng. Jadi anak ini lagi membahaskan tentang history atau sejarah Malaysia ya, terutamanya itu sejarah di Melaka, tapi dalam berbahasa Inggris. Kalian bisa dengar dengan teliti bahasa yang digunakan oleh anak ini. Jadi anak ini itu begitu cerdas dalam berbahasa Inggris, dan Iya, cara Bang. yang bercakap itu udah kayak apa ya, orang luar negeri yang kayak di Eropa ya, kayak di Australia. Itu udah pasti banget kayak orang Belanda ya. Padahal kalau kita lihat videonya itu masih bocil. Iya, Kita geng. aja di negara kita itu bocilnya nggak kayak gini, masih sibuk main. Udah kayak ya semacam kita lah ya, semasa kita bocil. Jadi bocil di sini itu ada segelintir dari bocil di sini itu udah diadapkan atau udah digalakkan, diajar oleh ibunya, ayahnya, dihantar ke sekolah sama ada internasional atau penggalakan dari rumah, dari ibu bapaknya juga. Dan pemerintah di sini itu juga kayak welcome banget. Ya udah, kalian harus menguasai bahasa ini. Mau nggak mau kalian harus menguasai, ya. Gitulah yang aku paham lah ya tentang pemerintahan di sini. Karena bagi rakyat dan pemerintah di Malaysia ini, mereka menganggap bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa yang harus kita kuasai, dan Betul. adalah bahasa penghantar di seluruh dunia. Jadi Ya. nggak mau kalian harus Bahasa menguasai internasional. dua bahasa, sama ada bahasa Malaysia dan bahasa Inggris, atau bahasa Cina sekalipun, ataupun dalam bahasa Indian sekalipun, kalian itu harus menguasai kedua bahasa ini. Jadi makanya anak-anak di Malaysia ini, kalau kalian lihat di FYP kalian, itu warga-warga Malaysia itu saling kayak ngerujak bahasa mereka, dari ngerujak bahasa Melayu dan Inggris, bahasa Cina dengan Inggris, Indian dan Inggris. Itu yang penting ada Inggrisnya. Kayak didikan mereka lah ya di sini. Aku salut banget sih. Kita berbicara sekejap tentang pengalaman apa yang terjadi dengan saya sendiri nih, geng. Selaku orang Indonesia ketika di Malaysia. Jadi ini ada satu pengalaman yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya. Dan pengalaman itu saya dapatkan ketika kunjungan saya ketiga di Malaysia bersama Kak Lonjong. Jadi geng, kebetulan saya kan ada kawan nih ya dekat Kuala Lumpur. Mungkin saya tak perlu sebutkan nih siapa orangnya, tapi saya ada member, ada kawan di Kuala Lumpur. Dia punya anak nih geng. Dia punya anak. Masa itu dia sekolahnya masih tadika geng. Ya kalau tak silap dia masih tadika. Jadi masih sangat anak-anak sekali geng, masih budak. Yang saya heran satu, di umur segitu geng ya, di kelas tadika dia sudah lancar membaca. Apapun itu bacaannya, baik itu dari segi bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Itu buat saya wow, gila. Yang
umur saya saja ya, semasa seperti dia, tadika saya belum bisa baca, geng. Saya bisa membaca itu pun masih A B B B D A D that. Itu kelas 1, geng. Kelas 1 darjah. Ini anak sudah bisa membaca dalam bahasa Melayu ataupun Inggris, ya. Yang buat saya terkejut selanjutnya adalah tidak cukup hanya membaca, geng, tetapi kemampuan berbahasa. Bahasa Melayu sudah pasti bisa lah. Bahasa Inggris, geng. Jadi ketika saya dengan Kak Lonjong kita jalan-jalan di Kuala Lumpur, geng, ya, otomatis kan anak kawan saya itu ikut nih dalam kereta, ngobrol sama saya, borak sama saya, sembang dengan saya memakai bahasa Inggris. Coba saya nih yang orang dewasa berbahasa Inggris dengan anak tadika nih, geng. Anak tadika, wah, dia lancar. Yes no bla 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 bla. Saya kesulitan, geng. Saya dengan Kak Lonjong kesulitan. Macam mana ini? Kita paham maksudnya, ya. Saya paham maksudnya. Tapi untuk membalikkan komunikasi tersebut sama-sama berbahasa Inggris susah, geng. Astagfirullah. Ini baru tadika nih, geng. Masih tadika, coba. Masih tadika, ya Allah. Men, berbahasa Inggris. Dia menjelaskan di Kuala Lumpur ini ada menara Twin Tower, sementara di sini ada menara Kuala Lumpur. Di sini juga ada pembangunan yang tengah berjalan di dekat Kuala Lumpur. Tetapi dia menjelaskannya dengan berbahasa Inggris. Saya hanya bisa angengong. Wow, ini serius, geng. Demi Allah, ini satu pengalaman ya dengan Kak Lonjong semasa saya pergi ke Malaysia 2 tahun yang lalu, geng. Tadika, men, tadika. Oh my god. Anak kita nih hampir sama umurnya nih dengan kawan-kawan saya, geng, ya, yang tadika tadi, sama-sama tadika nih. Bedanya tadika Malaysia dan juga tadika Indonesia nih. Soalnya anak kita jangankan baca, ngomong aja masih belum terlalu lancar, geng. Ya kan, ya, tapi ya namanya manusia kan, geng, ya. Pasti ada timbul rasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan Kak Lonjong cukup ikhlas dan juga legowo, kalau dekat Malaysia legowo istilahnya itu. Ikhlas ya, bahwasanya ya memang macam mana, Beb, ya kan, semua anak pasti ada kurang lebihnya, ya kan, geng. Ya, it's okay ya kan. Mungkin ada beberapa faktor kan kenapa tadika di Malaysia itu bisa seperti itu, sementara anak saya, ya kan, jangankan berbahasa Inggris, membaca saja pun masih belum bisa, geng, ya kan. Itu itulah. Jadi mungkin faktor utama ya itu adalah selain masalah pendidikan, ya kan, geng, juga ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Itu. Oke, next kita lanjut lagi, geng. This genius Malaysian woman once held the position as a young engineer in Tesla. Meet Fakira Khairuddin, former student of MRSM Kota Putra with Ulul Albab program. She taught Fuji Automatic Numerical Control, FANUC, and Kaka robots to engineers and technicians at Tesla. In October 2022, she left Tesla and joined Sila Technologies Incorporated, which is founded by a former Tesla engineer who led the technical development of the battery technology for the Tesla Roadster. These are 3 attractive things about Fakira Khairuddin. 1. Working as a propulsion development engineer at the University of California, where she wrote MATLAB codes to study the heat conduction of a rocket engine. 2. Designing and programming a robotic arm and won first place in the Northrop Grumman System Engineering Challenge 2019, beating 50 other teams. 3. Working as a team lead and spearheaded the research and development of a hexacopter project with UCSD. Want to know more life stories of inspiring people? Follow us. Most of Ya Allah. the colonizations of the British, Ini lagi nih, muncul lagi nih. I think French. But we're talking about Malaysia. So once the British started to control, World War I started. Nothing really happened to Malaysia. In World War I,
World War One, everything happened in Europe, but World War Two, where everything is very. So first we have fascist Italy in Europe attacking. We also have Nazi Germany, which don't get me started on Nazi because that's a history for another video. I literally know everything about Germany. Waduh, So Jerman. there was Nazis, and also Japan was also included in World War II, also trying to attack, try to join fascist Italy and Nazi Germany. So they started to take China first. China was Taiwan actually before the communist China began, which is the China that we know. So Japan started to take Taiwan. Dek, or ampun. like the main China land. Started to take a bit. They started to get North and South Korea. The reason why also is because they want to get oil resources, because in the Japanese land they don't have very much resources, so they think they could take theirs. First they took South Korea, then North Korea, then over a bit China took the island of Taiwan. Then they took the French colonizations, which is France, Laos, and Cambodia. Then they asked Thailand to join them, so Thailand took a bit tiny land in the northern Malay. Then the Tahu juga. Burma, which is Myanmar now. Then they moved over to Philippines. Then they landed on Sabah and took all of Malaysia, including Brunei and Singapore. Then they took let's say 95% of Indonesia, and the Dutch was only in one island, I believe, and also a bit of Papua New Guinea, which was controlled and colonized by the British. Cocomelon. Iya kan, geng? Anak-anak seperti ini itu biasanya kan begitu. Yang ditahu hanya Cocomelon, ya. Outbots, Cocomelon, Upin Ipin. Ini, ya Allah. Umur saya dulu Dragon Ball lah. Ya, Dik. Ini ya, adik ini mungkin panggil saya mungkin abang ya, abang atau pakcik lah. Atau Wak. Ya. Dulu saya Dragon Ball, Dek. Pembahasan saya Dragon Ball serius. Ya. Mungkin Looney Tunes, kartun Popeye, ya, mainan robot-robot, mainan, ya, itulah. Yang pasti Doraemon maybe, bukan history, bukan sejarah Perang Dunia 1, kedua, penjajahan British, Dutch, Belanda, sampai aduh. Soalannya ini anak siapa, geng? Astagfirullahaladzim. Dia sudah buat video part 1, part 2, ini part 3, part 3, dan mungkin ada part-part yang lain, geng. Ya Allah, ya Robby D. Berarti dia mungkin setiap hari dia membaca sejarah gitu, geng. Dia sangat suka sekali dengan sejarah, geng. Ya Allah, ya Robby. Aku nyerah. Ini yang namanya IQ 15 ringgit. Hah? Dari mana? Hah? Allahu Akbar. Now, World War II was very, very intense in Southeast Asia because of all the Japanese stuff. So, at that time, Malaysians, we weren't really colonized by Japan. We were just attacked because the British was really in the war in World War II, which also joined in World War One. Betul juga. After that, US started having only one situation that could end Japan to conquer Southeast Asia: nukes. In Japan, Hiroshima and Nagasaki was being nuked by the US. The Tahu juga. And so all of the Southeast Asia has been restored. Taiwan got their land back. North and South Korea, however, got split because it was Korea, a Korea. No North, no South. It was just a normal Korea. After Japan got killed, the Northern Korea got communist one, and the South one got the
the US. So that was the Whoa. Cold War later. And now Malaysia is very much all British control. And this is where Nah, dari sini independence came kemerdekaan in. mulai masuk ya, And mulai This is terjadi. where the independence came in. On August 31, 1957, in Malaysia, no one will ever forget. Abdul Rahman was very concerned. What if he could free all of the Malaysians from the British control? So he went over Ya dia pergi. to London and told The Queen, ya. Queen Elizabeth II if Malaysia could be free. Queen Elizabeth II said yes, but she said tell the people in Malaysia first if they accept or not. The Malaysians accepted and saw the independence was the, but it wasn't really the whole Malaysia. Only the Malays and at the Malayan and Singapore. That was free. Ya. And then in 16 September, I believe, 1963, then Sabah Ya, Sabah Sarawak. Sabah and Sarawak, only Sabah Sarawak decided to join Malaysia, and so the Malaysia is back. And I believe 16 September. yeah, 16 September. Ibunya siapa sih ini? Then Malaysia had the first flag with Malaysia had, I believe, 14 stripes. Whoa. 7 red, 7 white. A blue at the Hafal. left corner, a moon, and a star with only 5 points. Then they changed. Ini a gila sih, moon ini gila. With 12 points. Well, because Sabah Sarawak hasn't joined yet, so there was only 12. Then Sabah Sarawak joined, then started the 14 points. Singapore left, but they still added the 14 points to represent 13 states and and the other one is the federal land, or in Malay we call it as Wilayah Persekutuan, which is Kuala Lumpur, Putrajaya, and Labuan all the way back in Sabah. Allahu Akbar. And so after that, Ya Allah. finally Malaysia, technologies, everything now, and yeah, we're back to this Malaysia right now in 2023. So that's the history of Malaysia. If you want me to do more history videos, if you want part 2. But I don't know if you guys really want a part 2 because this Respect, is a very, respect, very Dek. long video, and yeah, that's all. Bye. Dia bisa menjelaskan secara detail bagaimana awal sejarah dari Melaka, ya kan geng ya, kemerdekaan atau mungkin penjajahan ya yang ada di Selat Melaka, lalu sampai dengan history kemerdekaan daripada Malaysia sampai dengan Sabah Sarawak baru join, bahkan sampai tentang bendera, awal bendera Malaysia dengan detailnya, geng. Ini IQ 15 ringgit. Hah? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, geng. Aku speechless. Aku nggak tahu harus berkomentar apa, geng. Ya Allah, terbaik hari ini, geng. Iya kan? Ya Allah. Terus kan Dek pandai, geng. Adik ini, geng. Ya. Even Malaysian flag pun dia boleh ingat berapa jalur, geng. Ini kan, ya Allah, ini kan jenius sekali nih, geng. Aku nggak tahu harus berkomentar apa nih, geng. Hope you learn something new. Bye. Bye. Lucunya, yang sering ngatain Malaysia IQ 15 ringgit tuh kebanyakan juga nggak sadar kalau banyak banget anak-anak Malaysia yang justru berprestasi luar biasa, bukan cuma di negeri mereka sendiri, tapi juga di panggung internasional. Dan prestasi mereka itu bukan kaleng-kaleng, guys. Mereka unggul di bidang akademik, sains, teknologi, olahraga, bahkan seni budaya.
Contoh paling nyata dan bikin geleng-geleng tuh ada nih. Seorang bocah Malaysia umur 11 tahun. Bayangin di usia segitu dia udah bisa jelasin sejarah penjajahan Malaysia Yang secara tadi ya? runtut, detail, Udah dan 11. dalam bahasa Inggris pula. Gaya ngomongnya pede, pengetahuannya luas, dan yang bikin salut, dia tuh mengerti banget sama apa yang dia omongin. Dia ceritain soal masuknya bangsa Portugis ke Melaka, kenapa Belanda akhirnya terlibat, sampai ke masa kolonialisme Inggris yang menyebarkan budaya dan agama mereka. Dan dia bilang sendiri, this is where the Portuguese came in, dengan percaya diri banget. Dari Melaka ke Johor, terus ke peran Belanda, yang waktu itu juga udah menjajah sebagian wilayah Indonesia. Dan endingnya, dia nyambungin ke alasan kenapa di sekolah-sekolah Malaysia sekarang belajar bahasa Inggris. Karena memang sejarah mereka membentuk itu semua. Bisa bayangin nggak, seumur segitu tapi udah bisa analisis sejarah kayak gitu. Itulah. Banyak dari kita yang baru belajar hal-hal semacam itu pas udah SMA atau bahkan kuliah. Cocomelon. Bukan satu-satunya contoh Cocomelon. Masih banyak anak-anak Malaysia lain yang menjuarai Olimpiade Matematika Internasional. Kita mah Cocomelon. Politik, sampai debat bahasa Inggris antar negara. Mereka juga punya banyak program akselerasi pendidikan, dukungan dari pemerintah, dan lingkungan belajar yang serius banget ngehargain potensi anak muda. Dari semua ini, aku Ria Oktorina cuma mau bilang satu hal. Jangan gampang remehkan negara lain, apalagi cuma berdasarkan meme atau omongan di medsos. Kadang yang kita kira remeh justru jauh lebih maju dari kita. Daripada sibuk ngata-ngatain, yuk kita mulai belajar buat lebih rendah hati. Menghargai prestasi orang lain itu bukan tanda kita kalah, tapi justru menunjukkan kita dewasa dan siap berkembang. Gak ada salahnya kok kalau kita mencontoh sistem pendidikan mereka, pola pikir mereka, bahkan semangat belajar anak-anak mereka. Buat kita di Indonesia, ini bukan buat minder ya. Ini buat minder ini. Justru jadi motivasi. Kita harus ini buat minder. Fokus meningkatkan kualitas pendidikan, buat malu sih. Mengembangkan potensi anak-anak muda kita, dan menciptakan ekosistem belajar yang mendukung kreativitas dan inovasi. Ingat, masa depan negara ditentukan oleh cara kita mendidik generasi muda hari ini. Jadi, mari kita buka hati, belajar dari mana aja, dan sama-sama bikin negara kita lebih hebat lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cocomelon, video Cocomelon. Video Cocomelon. Itu dah, itu, geng. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebentar, saya ngopi dulu, geng. Alhamdulillah, sudah ngopi. Ya, aku tidak bisa berkomentar apa-apa, geng. Tapi yang jelas, apa yang dikatakan oleh admin dari Ria Oktorina itu sangat betul sekali, geng. Aku setuju, ya kan. Daripada kita harus mencari-cari kesalahan orang lain, daripada kita harus, maksudnya gini, kita dapat apa? Kita dapat apa dengan kita mungkin berbuat racist kepada negara lain, menghina negara lain? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa, geng. Dosa iya. Dan kita, ya itu lagi, geng, kembali lagi. Jadi apa, geng, ya? Ya memang salah satu bentuk sebuah kesuksesan atau kejayaan, ya, sebuah negara itu mungkin barometernya adalah ada dua, ya, pendidikan dan juga kesehatan, ya. Kalau dasarnya ini sudah berjalan dengan kuat, ya menghasilkan anak-anak seperti tadi, geng. Ya kan, sementara saya saja, geng, masih umur tadi, berarti budak tadi umur 11 tahun, geng, ya, 10 sampai 11 tahun. Ya, kalau saya, geng, umur segitu, ya taunya hanya mainan, bermain layang-layang, ya, bermain mobil-mobilan, nonton film kartun, ya. Kalau sekarang mungkin yang famous Cocomelon, ya, Outbots, Upin Ipin, Jumbo. Dan adik tadi benar-benar bisa menjelaskan bagaimana sejarah ketika penjajah, ya, dari Portugis, Belanda, Jepun, Inggris, sangat detail. Ya Allah, ini ya kita aja yang dewasa aja belum tentu bisa menjelaskan seperti adik tadi, geng. Iya kan?
Persoalannya geng ya, persoalannya letaknya di mana geng? Letaknya di mana ya? Tentang ini Malaysia IQ 15 ringgit ini letaknya di mana? Soalannya geng. Astagfirullah. So gimana geng? Komentar kalian boleh komen di ruang komentar. Yang pasti kalau saya sampai bila-bila Cocomelon. Ya Allah. Oke geng, ya luar biasa. Respect geng, respect dengan adik tadi geng. Ya Allah luar biasa geng, respect. Itulah. Jadi kesimpulannya ya lagi-lagi seperti yang saya katakan di video sebelumnya geng ya. Jadi daripada kita mencela orang lain, daripada kita menghina, memperlekehkan orang lain ya, meremehkan orang lain, sebaiknya kita harus tetap mengkaca dengan diri sendiri geng ya. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk orang-orang ya yang ada di sekitar kita, bermanfaat untuk orang lain, itu sajalah geng ya. Daripada kita harus seperti itu ya kan, maksudnya memperlekehkan, menghina, ngerasisin orang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa geng kita geng. Yang ada dapat dosa geng ya. Astagfirullah. Oke lah geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video panjang kita kali ini. Cukup panjang nih geng ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia geng. Bye bye.